Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ardianita KU. Saya dari Prodi Akuntansi semester 4 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada video kali ini kita akan bahas materi mengenai aspek pasar dan pemasaran. Teman-teman tahu nggak apa itu aspek pasar dan pemasaran? Yuk kita bahas dalam video berikut ini. Apa sih bedanya pasar dan pemasaran? Pasar yaitu jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli-pembeli potensial. Pasar juga sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Aspek pasar harus menganut falsafah bisnis. Jangan menjual produk yang dapat kamu buat, tapi buatlah produk yang dapat kamu jual. Jadi inti dari falsafah ini teman-teman, kita tidak boleh sembarangan membuat produk kemudian memasarkannya begitu saja. Kita harus membuat produk semaksimal mungkin agar memiliki nilai guna di masyarakat setempat, agar produk yang kita buat bisa banyak peminatnya. Aspek pasar dan pemasaran juga memiliki tujuan loh teman-teman. Aspek pasar dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima, dibutuhkan, dan diinginkan oleh calon konsumen dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Secara spesifik, analisis aspek pasar dan pemasaran memiliki tujuan yang pertama, menganalisis permintaan atas produk yang dihasilkan, yang kedua, menganalisis penawaran atas produk yang sejenis, yang ketiga, menganalisis ketersediaan, rekanan, atau pemasok faktor produksi yang dibutuhkan, dan yang terakhir, menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan. Belajar produk yuk. Produk yaitu sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Menurut swasta tahun 1984, produk yaitu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis perusahaan, pengecer, pelayanan perusahaan, dan pengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk yang dapat ditawarkan di pasar ada dua, yaitu ada barang dan jasa. Berdasarkan tujuan pemakaiannya, barang dapat dikelompokkan menjadi dua, ada barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi yaitu barang yang dibeli dengan tujuan langsung untuk dikonsumsikan, sedangkan barang industri adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lagi untuk kepentingan industri. Barang konsumsi itu ada tiga golongan. Yang pertama ada barang convenient. Barang convenient yaitu barang yang mudah pemakaiannya, dapat ditemukan di banyak tempat dan tersedia setiap waktu. Contohnya ada pasta gigi, permen, sabun, shampoo, dan sejenisnya. Yang kedua ada barang shopping. Barang shopping yaitu barang yang proses membelinya harus dengan mencari terlebih dahulu, tidak semudah barang convenient, dan proses pembeliannya harus mempertimbangkan dengan matang dengan mempertimbangkan kualitas, harga, kemasan, dan sebagainya. Contohnya seperti sepatu, baju, peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, barang spesial. Barang spesial yaitu barang yang mempunyai ciri khas sehingga hanya tersedia di tempat-tempat tertentu. Yang contohnya ada yang pertama barang antik, mobil, barang seni, lukisan atau patung. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran barang. Strategi pemasaran barang convenient, barang shopping, dan barang spesial berbeda-beda. Jika produk yang akan dihasilkan barang convenient, maka strategi distribusi untuk menjaga agar barang yang dihasilkan tersedia di mana-mana sangat penting. Sedangkan jika barang yang akan dihasilkan berupa barang shopping, maka strategi produk dan harga untuk menyediakan produk dengan kualitas bagus dan dengan harga yang terjangkau sangat penting. Sedangkan jika produk berupa barang spesial, maka strategi promosi untuk meyakinkan bahwa barang yang akan dijual sangat istimewa menjadi sangat penting. Seperti halnya barang konsumsi, barang industri juga dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama
pertama ada bahan baku, yaitu bahan yang digunakan untuk membuat barang lain dan sebagainya. Contohnya ada ketela pohon untuk membuat tepung tapioka, gandum untuk membuat tepung terigu, dan sebagainya. Yang kedua ada bahan setengah jadi, yaitu bahan yang sudah masuk proses produksi tetapi masih perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Contohnya ada tepung tapioka untuk membuat kerupuk, tepung terigu untuk membuat roti, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perlengkapan operasi. Perlengkapan operasi adalah barang yang digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi maupun kegiatan lain yang ada dalam perusahaan. Contohnya alat tulis kantor untuk administrasi, pelumas untuk mesin, dan sebagainya. Yang keempat ada instalasi, yaitu alat produksi utama yang ada dalam perusahaan dalam jangka waktu lama. Contohnya seperti mesin penggiling padi pada perusahaan rice mill, mesin cetak untuk perusahaan percetakan, dan sebagainya. Kemudian ada peralatan ekstra, yaitu alat-alat yang digunakan untuk membantu peralatan utama atau instalasi dan sebagainya. Contohnya ada gerobak dorong, sekop yang digunakan untuk pabrik penggilingan padi, dan sebagainya. Oke, kita tinggalkan barang ya, kita masuk ke jasa. Perusahaan yang menghasilkan produk berupa jasa disebut perusahaan jasa. Berbeda dengan produk yang berupa barang, produk yang berupa jasa memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama yaitu tidak dapat diraba. Produk berupa jasa tidak dapat diraba, hanya bisa dirasakan manfaatnya. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Proses produksi dan konsumsi pada produk jasa tidak dapat dipisahkan. Proses konsumsi berlangsung bersamaan dengan proses produksi. Yang ketiga, sangat beragam. Produk berupa jasa sangat beragam spesifikasinya sehingga lebih sulit untuk distandarisasikan dibandingkan dengan produk berupa barang. Dan yang terakhir, tidak dapat disimpan. Karena proses produksi dan proses konsumsi berlangsung bersamaan, maka produk jasa tidak dapat disimpan untuk konsumsi pada saat yang akan datang. Selanjutnya ada bauran pemasaran untuk produk jasa. Bauran pemasaran untuk produk jasa tidak lagi 4P loh teman-teman, tetapi sudah menjadi 5P, yaitu produk, price atau harga, promotion atau promosi, place tempat atau distribusi, dan people atau orang. Penyusunan studi kelayakan bisnis harus mengetahui posisi produk dalam siklus kehidupan produk. Pada umumnya, siklus kehidupan produk dibagi menjadi 5 tahap, yaitu ada tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, tahap kejenuhan, dan yang terakhir ada tahap kemunduran. Oke teman-teman, bisa melihat tabel berikut, yaitu tabel karakteristik tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. Dalam tahap perkenalan itu artinya jenis produk yang dihasilkan masih baru dan belum dikenal pasar, jumlah pesaing juga belum ada. Yang kedua, dalam tahap pertumbuhan artinya jenis produk yang dihasilkan masih relatif baru, tetapi masyarakat sudah mulai mengenal produk tersebut, pesaing sudah mulai masuk, penjualan mengalami peningkatan, dan laba yang diperoleh mulai meningkat. Di tahap kedewasaan itu artinya jenis produk yang dihasilkan sudah tidak baru lagi dan masyarakat sudah mengenal produk tersebut dengan baik, pesaing juga sudah banyak, penjualan mengalami peningkatan, dan laba juga sudah sangat tinggi. Dan di tahap kejenuhan artinya jenis produk yang dihasilkan sudah tidak baru lagi dan hampir semua masyarakat sudah mengenal produk tersebut dengan baik, penjualan masih meningkat dengan laju pertumbuhan yang menurun. Kemudian tahap kemunduran artinya jenis produk yang dihasilkan sudah dapat dikatakan kuno dan hampir semua masyarakat sudah dapat mengenal produk tersebut dengan baik, pesaing sudah sangat banyak, penjualan terus mengalami penurunan, dan laba juga mulai menurun. Selanjutnya ada harga. Apa sih harga itu? Harga yaitu sejumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Penentuan tingkat harga sangat menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Selanjutnya ada pendekatan dalam penetapan harga. Yang pertama ada cost-based pricing atau penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua ada value-based pricing atau penetapan harga berdasarkan nilai. Dan yang terakhir ada competition-based pricing atau penetapan harga berdasarkan persaingan. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi.
Promosi yaitu kombinasi dari periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya yang direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Alat promosi terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu advertising atau periklanan. Definisi periklanan yaitu komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu. Contoh periklanan yaitu ada di radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Yang kedua yaitu personal selling atau penjualan perorangan, yaitu kegiatan yang penjualan yang dilakukan oleh para wiraniaga yang mencoba untuk membujuk pembeli untuk melakukan pembelian. Contohnya seperti penjualan dengan tatap muka, yaitu penjualan dengan bertemu muka tenaga penjual langsung menemui konsumen untuk menawarkan produknya. Selanjutnya ada public relation atau publisitas. Publisitas yaitu suatu kegiatan periklanan dengan secara tidak langsung di mana produk atau jasa suatu perusahaan disebarluaskan oleh media komunikasi tanpa disponsori oleh perusahaan. Contohnya berita di surat kabar bahwa ada seseorang yang mendapatkan hadiah undian dari Bank Mandiri. Kemudian ada sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu mendapatkan konsumen yang bersedia membeli produk atau jasa suatu perusahaan, selain personal selling, periklanan, dan publisitas. Contohnya ada peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Selanjutnya place, tempat atau distribusi, yaitu semua kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan membuat produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dapat dengan mudah diperoleh pada waktu dan tempat yang tepat. Sedangkan saluran distribusi yaitu saluran yang digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Beberapa saluran yang dapat digunakan untuk menyalurkan produk terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pedagang. Pedagang merupakan perantara yang memiliki hak penuh atas barang yang diperjualbelikan. Pedagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada pedagang besar dan pedagang pengecer. Pedagang besar yaitu pedagang yang membeli dan menjual kembali barang dagangannya kepada pengecer, pedagang lain, pemakai industri, pemakai lembaga, dan pemakai komersial. Sedangkan pedagang kecil yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya kepada konsumen akhir untuk kepentingan pribadi atau non-bisnis. Yang kedua ada agen. Agen yaitu perantara yang tidak mempunyai hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Agen dikelompokkan menjadi dua, yaitu agen penunjang dan agen pelengkap. Agen penunjang yaitu agen yang ikut terlibat dalam proses pemindahan barang dari produsen sampai ke konsumen. Sedangkan agen pelengkap tidak secara aktif terlibat dalam proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Yuk kita ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu serangkaian tujuan dan sasaran serta kebijakan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran terbagi menjadi 4 loh. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Pasar suatu produk sangat beraneka ragam, baik dilihat dari sisi kebutuhan, keinginan, maupun dari daya beli. Segmentasi pasar bertujuan agar perusahaan lebih mudah dalam melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pasar. Segmentasi pasar juga bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada segmentasi geografis, yaitu kegiatan membagi-bagi pasar yang didasarkan adalah lokasi konsumen atau daerah penjualan. Selanjutnya segmentasi demografis, yaitu kegiatan membagi-bagi pasar berdasarkan faktor-faktor demografis seperti umur, jenis kelamin, suku, agama, kebangsaan, pendidikan, maupun pekerjaan. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu kegiatan membagi-bagi pasar berdasarkan faktor-faktor psikologis seperti kepribadian, sikap, opini, dan gaya hidup. Kemudian yang kedua ada penetapan pasar sasaran atau targeting,
yaitu pemilihan pasar sasaran dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Pemilihan target pasar perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu sumber daya perusahaan, yang kedua variabilitas produk, yang ketiga tahapan produk dalam daur hidup, yang keempat variabilitas pasar, dan yang terakhir ada strategis pesaing. Strategi pemasaran selanjutnya ada diferensiasi, yaitu tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Ada 5 diferensiasi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada diferensiasi produk, yang kedua diferensiasi pelayanan, yang ketiga diferensiasi personal, yang keempat diferensiasi saluran, dan diferensiasi citra. Kemudian yang keempat ada penetapan posisi pasar atau positioning, yaitu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Oleh karena itu, positioning merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian ada strategi penentuan posisi. Yang pertama ada positioning menurut atribut produk, yaitu usaha memposisikan diri menurut atribut produknya. Yang kedua, positioning menurut manfaat, yaitu usaha memposisikan produk sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga ada positioning menurut harga atau kualitas, yaitu usaha memposisikan produk sebagai harga dan kualitas terbaik. Yang keempat, positioning menurut penggunaan atau penerapan, yaitu usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapan. Yang kelima ada positioning menurut pemakai, yaitu usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk jumlah kelompok pemakai. Yang keenam ada positioning menurut pesaing, yaitu usaha mempromosikan produk diri sebagai yang lebih baik dibandingkan pesaing utamanya. Dan yang ketujuh ada positioning menurut kategori produk. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu sumber data. Jenis data yang diperlukan untuk menganalisis aspek pasar dan pemasaran ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara survei terhadap responden. Data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber lain. Tuh, teman-teman udah tahu kan apa itu aspek pasar dan pemasaran? Sampai sini dulu ya video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.